Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah. Ini sedih banget ya, yang terjadi di tahun 2010 silam. Siapa yang menyangka ya bahwa berawal dari prank kejutan ulang tahun meninggalkan trauma berat bahkan sampai meninggal dunia. Gimana kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, seperti biasa aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan kali ini bukan dari karangan aku, beritanya ada di media. Kalian kalau mau baca langsung boleh banget, silahkan. Kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja, simak videonya sampai habis. Kisahnya ini terjadi pada tahun 2010 ya, berarti udah hampir 15 tahun yang lalu. Dan terjadinya ini di Batam. Seorang remaja berusia 12 tahun bernama Maizatul Farhana merupakan putri dari pasangan Mukhlasin dan juga Ratna. Kehidupan Farhana dan keluarga ini bisa dibilang cukup baik. Keluarganya juga tinggal di perumahan Tiban Palem, Batam. Farhana juga merupakan siswi kelas 7 SMP di Negeri 3 Batam. Farhana dikenal sebagai anak yang cerdas, selalu ceria, baik, ramah, dan juga sopan. Jadi nggak heran kalau Farhana ini memiliki banyak teman dan juga dekat dengan guru-guru di sekolahnya. Seperti sebuah tradisi ya, jika ada salah satu teman yang berulang tahun, maka teman lainnya ini akan memberikan kejutan di hari spesial yang berulang tahun. Entah siswanya ataupun gurunya yang berulang tahun. Sebelum dikasih surprise ya, pastinya ini teman-temannya ini akan ngerjain orang yang lagi ulang tahun. Entah itu dilempar telur ataupun tepung atau apalah. Singkat cerita, tibalah ya giliran Farhana yang akan berulang tahun. Farhana ini akan berulang tahun yang ke-13, tepatnya di tanggal 26 November 2010 ya. Seperti biasa, para murid dan juga wali kelas ini mulai merencanakan sebuah kejutan untuk Farhana. Mereka pun mulai berdiskusi bahwa kayaknya ini lebih seru kalau kita kerjain dulu nggak sih si Farhana ini, baru kita kasih kejutan ke Farhana. Teman-teman sekelasnya Farhana ini saling memberikan informasi juga, dan juga mereka ini mulai kompak untuk tidak memberitahu Farhana atas kejutan yang mereka anggap itu seru. Sebenarnya ya, saat teman-temannya Farhana ini mulai kayak berbisik-bisik gitu, Farhana ini mulai curiga karena cuma Farhana aja nih yang nggak dibisikin juga. Farhana juga penasaran sebenarnya apa sih yang lagi direncanakan teman-temannya. Bahkan Farhana juga sadar, jangan-jangan mereka ini mau kasih aku surprise kan aku ulang tahun sebentar lagi. Paling juga mereka ini mau lemparin aku pakai telur. Males banget. Malah si Farhana ini nggak mau ya sebenarnya dilempar tepung kayak telur gitu, dia nggak mau. Di sisi lain, teman-temannya Farhana ini mulai menyusun rencana kayak sebuah drama yang mungkin mereka pikir akan meninggalkan kesan gitu, kesan untuk Farhana. Jadi tidak terlupakan lah kejutannya kali ini. Karena menurut mereka siram tepung atau telur itu kayaknya udah biasa. Gimana kalau kita ngeprank Farhana aja? Kan lagi zamannya ngeprank nih, usul salah satu temennya. Singkatnya, di mana hari ulang tahun Farhana pun datang ya. Farhana yang ngerasa bahwa dia pasti akan dikerjain sama temen-temennya ini berpikir gimana caranya aku menghindar dari siraman tepung, ceplokan telur gitu ya. Gimana ya caranya ya, aku nggak mau nih dikasih tepung sama telur. Farhana kemudian meminta ayahnya untuk menjemput Farhana tepat waktu. Ayah, jemputnya nanti tepat waktu ya, kalau bisa sebelum Farhana pulang, ayah udah sampai di sekolah, kata Farhana. Kemudian Farhana pun akhirnya masuk ke sekolah seperti biasa ya, dan akan pulang di sore hari. Farhana ini beraktivitas seperti biasa. Ya udah biasa, proses belajar pun berjalan normal seperti biasa, nggak ada yang aneh. Tapi pada pukul 3 sore ya, bel istirahat pun berbunyi. Salah satu temannya Farhana ini ngajak Farhana untuk pergi ke kantin. Yuk kita ke kantin yuk jajan. Farhana juga yang kepengen jajan ya, menerima ajakan temennya itu. Lalu mereka pun pergi ke kantin. Singkat cerita, jam istirahat pun akhirnya selesai. Farhana dan murid-murid lainnya kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Gak lama, masuklah guru matematika bernama Bu Yeni. Dan selang beberapa menit dari Bu Yeni masuk, tiba-tiba ada salah seorang murid ya, murid laki-laki yang kelihatannya panik dan membolak-balikan tas kayak lagi kehilangan sesuatu gitu. Duh, mana ya? Tadi perasaan ada di sini. Bu Yeni yang lihat itu ya mulai notice, nanya, ada apa?
"Ini Bu, uang saya hilang, ada 300.000. Tadi sebelum istirahat masih ada di dalam tas." "Coba cari lagi aja, takutnya nyelip," kata Bu Yeni. Belum selesai masalahnya yang hilang uang 300.000 ya, tiba-tiba ada lagi satu siswi lain yang teriak juga kalau, "Aduh, HP ku hilang. Perasaan tadi ada di sini sebelum istirahat di tas." Mengetahui itu, Bu Yeni meminta murid-muridnya untuk keluar kelas tanpa membawa tas. "Anak-anak, coba keluar dulu, kosongkan kelasnya. Jangan ada yang bawa tas, biar ibu yang periksa tas kalian satu persatu," kata Bu Yeni. Dapat instruksi itu, Farhana dan teman satu kelasnya pun nurut dan keluar kelas menunggu di depan kelas. Kemudian Bu Yeni meminta 4 anak ya untuk membantunya memeriksa tas satu kelas. Jadi ada Bu Yeni dan juga 4 anak lainnya yang bantu gitu buat nyari nih siapa nih yang maling gitu. Bu Yeni dan 4 murid lainnya ini mulai menggeledah tas satu persatu, dan uang 300.000 dan juga handphone itu ditemukan di mana? Di dalamnya tas Farhana. Farhana kemudian dipanggil oleh Bu Yeni untuk masuk. Saat itu juga teman-teman sekelasnya yang ada di luar meneriaki Farhana, "Maling, maling, kamu ternyata malingnya, dasar maling, maling." Farhana yang dikatain begitu ngebantah, "Jangan asal nuduh ya, bukan aku yang nyuri." Saat Farhana masuk, Bu Yeni meminta kejelasan tentang barang-barang teman-temannya Farhana yang ada di dalam tasnya. Farhana juga sempat nyangkal dan menjelaskan bahwa ia itu di kantin saat jam istirahat. "Saya itu di kantin, Bu. Waktu jam istirahat, saya nggak tahu kenapa barang-barang itu ada di tas saya." Tapi teman-teman Farhana nih yang di depan kelas ini terus aja nih teriakin Farhana kayak, "Oh, pencuri, maling, ngaku aja dasar maling." Masih aja terus kayak kompor gitu loh. Farhana akhirnya hampir nangis karena ngerasa kayak dipermalukan gitu. Gak ada seseorang yang percaya kalau bukan Farhana yang ngambil barang-barang tersebut. Farhana ini shock dan wajahnya juga mulai pucat, tapi di sana gak ada satupun yang sadar dengan keadaannya Farhana. Di titik ini Farhana akan dibawa keluar kelas dan teman-temannya udah bersiap untuk menyanyikan lagu ulang tahun. Iya, ternyata ini hanyalah prank untuk Farhana yang lagi ulang tahun. Teman-temannya juga udah merencanakan ini dan juga meminta bantuan ke Bu Yeni untuk bantu ngeprank Farhana. Tapi sayangnya belum sempat dikasih surprise ya, Farhana jatuh pingsan. Seketika satu kelas panik. Mereka juga udah coba ya menyadarkan si Farhana. Dari situlah pihak sekolah menghubungi orang tua Farhana dan memberitahu keadaan Farhana. Bapaknya Farhana ini bingung dong, karena waktu berangkat sekolah tadi Farhana ini sehat-sehat aja gitu, baik-baik aja, kok bisa pingsan. Mukhlasin pun pergi bergegas menuju sekolah untuk menjemput anaknya. Setibanya bapaknya Farhana di sekolah, Farhana kemudian sadar ya, nggak lama ya. Tapi pandangannya ini kosong dan kondisinya juga lemes. Wali kelas Farhana juga coba menjelaskan ke Farhana bahwa kejadian tadi itu hanyalah prank karena Farhana ulang tahun. Tapi ekspresi Farhana ini datar, kosong. Setelah itu Farhana akhirnya dibawa pulang oleh ayahnya. Tapi setelah kejadian prank tadi, Farhana ini mulai berubah. Farhana yang biasanya ceria saat itu mulai termenung dengan tatapan yang kosong. Bahkan tiba-tiba Farhana ini bilang, "Aku bukan pencuri, aku nggak mencuri." Aduh, terguncang kayaknya ya. Farhana terus aja mengucap kalimat tersebut berkali-kali. Bisa tiba di rumahnya, ayahnya ini menceritakan keadaan Farhana ke ibunya. Ibunya yang diberitahu pun menganggap mungkin Farhana ini sedikit trauma lah, karena nggak pernah tuh dibecandain kayak gitu. Ibunya Farhana juga sempat bilang ke Farhana bahwa itu hanya bercanda, teman-teman kamu itu sayang sama kamu. Meskipun udah dijelaskan berkali-kali, Farhana tetap aja diem dan murung, nggak ada respon apapun. Tapi Farhana ini nurut, kayak untuk masuk ke dalam kamar, ganti baju, meskipun nggak keluar-keluar lagi. Baru disinilah ya ibunya ini mulai curiga karena Farhana ini nggak biasanya seperti ini. Ratna coba masuk ya ke dalam kamarnya Farhana dan melihat Farhana ini diem bengong aja kayak orang yang linglung. Ratna juga mencoba menenangkan Farhana lagi sampai akhirnya Farhana tertidur.
Keesokan harinya Farhana masuk ke sekolah seperti biasa, tapi Farhananya yang berbeda. Farhana jauh lebih diam dan jauh lebih murung. Bahkan keadaan Farhana jadi lebih buruk. Farhana juga mulai gak mau makan. Bahkan setelah kejadian prank, Farhana tidak membaik. Farhana diam, merenung, tiba-tiba nangis. Ratna yang sangat khawatir terus berusaha menenangkan Farhana dan meminta Farhana untuk sholat. Farhana nurut untuk sholat, Farhana sholat. Tapi dia diem aja. Kondisinya juga nggak membaik. Sampai ibunya juga ngajak ngobrol Farhana ya. Farhana mulai nggak nyambung nih. Ditanyanya apa, jawabnya apa. Seminggu kemudian ya, orang tua Farhana meminta izin untuk Farhana ini nggak masuk sekolah karena Farhana ini mau diajak berobat ke rumah sakit. Dan setelah mendapatkan izin, orang tua Farhana langsung membawa Farhana ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Dengan kondisinya Farhana ya, Farhana kemudian diminta untuk dirawat inap. Bahkan dokter juga mengatakan bahwa Farhana mengalami depresi dan tahapnya juga udah kritis. Karena Farhana kan sama sekali nggak mau makan, lambungnya juga mengalami pendarahan. Selain itu, Farhana mengalami infeksi jaringan otak dan Farhana mengidap peradangan syaraf. Farhana dirawat di rumah sakit beberapa hari ke depan. Farhana juga sempat ya terbangun tapi nggak bisa diajak ngobrol ya, komunikasi gitu nggak bisa. Setelah itu Farhana pingsan. Saat masuk 2 minggu, Farhana ini dirawat. Pada tanggal 16 Desember 2010, Farhana menghembuskan nafas terakhir. Farhana meninggal dunia, tepatnya di jam 4 pagi. Pihak sekolah juga nggak menyangkal ya bahwa benar adanya prank sebelum surprise Farhana. Tapi niatnya itu baik untuk memberi kesan di hari spesialnya Farhana. Aduh, sedih banget ya. Sedih banget sama kasus ini, sumpah. Siapa sih yang bakal menyangka kalau akhirnya itu akan seperti ini? Kita harus tahu bahwa kondisi mental anak-anak itu beda-beda. Jadi tolonglah, prank-prank kayak fitnah begini nih jangan dipakai lagi. Mungkin iya aja murid-muridnya nggak paham, mungkin iya buat seru-seruan, buat lucu-lucuan, tapi kan ada orang dewasanya itu gurunya gitu. Kayak sayang banget gitu, kenapa malah diikutin. Jadi tolonglah ya, prank-prank kayak fitnah begini jangan dipakai lagi. Karena sekali lagi ya, kondisi mental anak itu beda-beda. Kalau seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.